Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tugas kelompok organisasi dan arsitektur komputer mengenai hukum MOR dan sistem operasi. Ya, di kelompok 6 ada 3 anggota, yaitu Mogodiai Prayer Samuel TKG, kemudian ada Zidan Maula Fatih, dan Gifari Novel Nasrullah, saya sendiri. Ya, dimulai dengan slide pertama. Apa itu hukum MOR? Apa itu Kumor? Pada tahun 1965, Gordon Moore mengemukakan bahwa kira-kira setiap 2 tahun, jumlah transistor pada mikrochip akan berlipat ganda. Biasanya disebut sebagai hukum Moore. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan komputasi akan menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien secara signifikan dari waktu ke waktu. Hukum Moore menyiratkan bahwa komputer mesin yang berjalan di komputer dan daya komputasi semuanya menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah seiring waktu. Karena transistor pada sirkuit terintegrasi menjadi lebih efisien. Apa sih pengaruh Moore Law dalam komputasi? Hukum Moore memiliki dampak langsung pada kemajuan daya komputasi. Artinya, secara khusus transistor dalam sirkuit terintegrasi menjadi lebih cepat. Transistor menghantarkan listrik yang mengandung molekul karbon dan silikon yang dapat membuat listrik berjalan lebih cepat di sirkuit. Semakin cepat sirkuit terintegrasi menghantarkan listrik, semakin cepat komputer beroperasi. Kira-kira kapan More Law akan berakhir? Menurut pendapat ahli, hukum More diperkirakan akan berakhir sekitar tahun 2020-an. Artinya komputer diproyeksikan sebagai batasnya karena transistor tidak akan dapat beroperasi dalam sirkuit yang lebih kecil pada suhu yang semakin tinggi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendinginan transistor akan membutuhkan lebih banyak energi daripada energi yang melewati transistor itu sendiri. Tujuan sistem operasi Bentar dulu. Nah ini, menciptakan hal yang tidak mungkin. Fakta bahwa hukum Moore mungkin mendekati kematian alaminya. Mungkin paling menyakitkan hadir di produsen chip itu sendiri karena perusahaan-perusahaan ini dibebani dengan tugas membangun chip yang semakin kuat melawan realitas peluang fisik. Bahkan Intel bersaing dengan dirinya sendiri dan industrinya untuk menciptakan apa yang pada akhirnya mungkin tidak mungkin dilakukan. Pada tahun 2012, dengan prosesor 22 nanometer, Intel mengembangkan membanggakan memiliki prosesor transistor terkecil dan tercanggih di dunia dalam produk yang diproduksi secara massal. Pada tahun 2014, Intel meluncurkan chip 14 nanometer yang lebih kecil dan lebih bertenaga dan hari ini perusahaan sedang berjuang untuk membawa chip 7 nanometer ke pasar. nah, selanjutnya oleh Saudara Prayer. Oke, sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran, kesalahan, pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Tujuan sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Next. Sifat-sifat sistem operasi. A. Usability, kemudahan pemakaian. B. Generic, memiliki banyak manfaat. Sistem operasi dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang diinginkan user kerjakan. C. Efisiensi, memiliki fungsi yang tepat. Operasi sistem membuat penggunaan sumber daya lebih optimal.
Next. Sumber daya sistem komputer antara lain main storage, satu atau lebih CPU, input atau output device, channel atau saluran, media secondary storage, decode card, decoder, dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Next. Tipe-tipe sistem operasi. A. Sistem batch processing, yaitu tipe yang dikarakteristikan oleh kenyataan bahwa hanya satu program user yang dapat dijalankan komputer dan dikerjakan seluruhnya sampai selesai baru dapat memakai program selanjutnya. B. Sistem multiprogramming, yaitu sistem yang mempunyai karakteristik bahwa lebih dari satu proses dapat dijalankan dalam sistem komputasi yang sama pada saat yang sama. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini masih melanjutkan tipe-tipe sistem operasi. Di bagian C ada sistem time sharing atau multitasking. Seperti multiprogramming, hanya waktunya dibatasi. Suatu proses menggunakan CPU dengan waktu tertentu setelah CPU digunakan untuk mengerjakan proses yang lain. Waktu maksimal yang diperlukan untuk menggunakan CPU disebut quantum time. Kemudian di bagian D ada sistem multiprocessing atau tightly coupled system, yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari satu prosesor sehingga mampu menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Kemudian di bagian E ada sistem terdistribusi atau loosely coupled system, yaitu kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan sistem operasi, yaitu pemakaian resource secara bersama-sama, kecepatan komputasi, reliabilitas, faktor kegagalan, proses dapat dikurangi. Kemudian komunikasi, adanya transfer data dari satu program ke program yang lain. Kemudian ada tujuan sistem operasi. Sistem operasi yang dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer tersebut. Ya, sudah selesai presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurang mohon maaf. Ya, ada tambahan dari Bapak Jidan? Siap, tidak ada. Ya, baik. Jika tidak ada, maka diakhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.